wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 MI Al-Irsyad Kota Madiun. Bertemu kembali dengan Ustazah Eni Rosita pada pelajaran tematik. Nah, anak-anakku, untuk kali ini kita akan masuk tema 2, subtema 4, gemar membaca, pembelajaran 5 dan 6. Dan ada pada buku bupenanya halaman 162 sampai 168. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah, semoga sehat semua ya. Kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, kita bersama-sama akan tepuk semangat dulu agar belajar kita bisa lebih semangat. Oke? Ayo, kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Sekarang udah semangat semua ya. Nah, sekarang kalian duduk yang manis. Dengarkan penjelasan Ustazah. Pendalaman materi, pencahayaan yang baik saat membaca. Ayo, coba sekarang kalian lihat gambar berikut ini. Ya, ada Dayu sedang membaca buku. Dayu membaca buku di tempat yang terang dan dengan posisi duduk yang tegak, dan buku harus ditaruh di atas meja. Antara mata dengan buku jaraknya tidak boleh terlalu dekat atau terlalu jauh. Jadi agar mata kita tidak merasakan sakit. Nah, tentu anak-anakku juga ya. Kalau nanti saat membaca atau menulis, kalian juga harus memposisikan duduk yang benar dengan duduk tegak. Kemudian pada pencahayaan yang cukup agar matanya tidak sakit. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan membaca beberapa kata pada tulisan berikut ini. Ada kata yang pendek dan juga ada kata yang panjang. Kata yang pendek, contohnya meja, itu terdiri dari dua suku kata, yaitu me dan ja. Kemudian ada kata yang panjang seperti cerita, terdiri dari tiga suku kata, yaitu ce, ri, dan ta. Nah, bisa juga kata yang panjang ini bisa terdiri dari lebih dari tiga suku kata. Contohnya seperti kata teknologi. Ya, sudah paham ya anak-anakku? Ya, untuk lebih jelasnya kalian agar lebih memahami, kalian bisa mengerjakan ayo berlatih halaman 166 pada buku bupenanya dengan cara kalian mencari sendiri kata-kata yang pendek atau kata yang panjang, kemudian memisahkan beberapa suku katanya. Kalian bisa ya? Oke, tetap semangat. Pendalaman materi, pola bilangan sesuai dengan kumpulan gambar bagian kedua. Nah, Dayu gemar sekali membaca. Dia membaca buku cerita dan beberapa buku cerita tentang hewan, tentang tumbuhan,
dan juga si kancil. Nah, Dayu membaca buku cerita setiap hari setelah menyelesaikan tugas sekolahnya. Anak-anak juga kan pasti gemar membaca. Berikut pola bilangan banyak buku yang dibaca oleh Dayu setiap harinya. Untuk hari Senin, Dayu membaca 1 buku. Kemudian hari Selasa, Dayu membaca 2 buku. Kemudian hari Rabu, Dayu membaca 1 buku juga. Dan pada hari Kamis, Dayu membaca 2 buku. Nah, pola bilangan banyaknya Dayu membaca buku yaitu 1, 2, 1, 2. Nah, demikian pula dengan Jonas. Jonas juga anak yang suka membaca. Ya, Jonas juga suka membaca buku cerita, baik cerita hewan atau tentang tumbuhan. Jonas mempunyai kebiasaan membaca buku setiap hari dengan pola sebagai berikut, yaitu pada hari Senin, Jonas membaca 2 buku. Kemudian pada hari Selasa, Jonas membaca 1 buku. Kemudian pada hari Rabu, Jonas membaca 2 buku lagi. Dan pada hari Kamis, Jonas membaca 1 buku. Jadi, pola bilangan yang dibaca oleh Jonas yaitu 2, 1, 2, 1. Nah, itu adalah contoh pola bilangan yang dibaca, buku yang dibaca oleh Dayu dan Jonas. Kalian juga punya semangat ya untuk bisa membaca buku agar kita tetap menjadi anak yang pintar dan pandai. Nah, anak-anakku, ayo sekarang kalian perhatikan lagi ya contoh berikut ini. Ada contoh banyak pola bilangan ya dalam membaca buku. Coba dilihat. Pola bilangannya hari Senin membaca 3 buku. Kemudian hari Selasa membaca 2 buku. Kemudian hari Rabu membaca 1 buku. Kemudian hari Kamisnya dia membaca 3 buku lagi. Kemudian hari Jumat membaca 2 buku. Dan pada hari Sabtu membaca 1 buku. Nah, dari pola membaca itu dilihat pola bilangannya yaitu 3, 2, 1. Nah, anak-anak sudah paham ya? Ya, bagus. Untuk lebih jelasnya dan untuk lebih semangat dalam berlatih, kalian bisa juga mengerjakan Ayo Berlatih halaman 167 pada buku Bu Penanya. Tetap semangat untuk belajar. Oke? Pendalaman materi, pengalaman belajar bersama keluarga. Udin belajar membaca bersama ibu. Udin pada saat membaca sering dibantu oleh ibu dalam membaca dalam kesulitan-kesulitan yang ia temui saat membaca. Nah, kalian juga senang ya kalau membaca atau belajar ditemani oleh ibu atau mama. Jadi, kalau ada kesulitan pada saat membaca, kalian bisa minta bantuan
kepada ibu atau mama. Kalian senang kan? Ya, kalau kita belajar membaca bersama orang tua pasti sangat menyenangkan. Oke? Demikianlah anak-anakku pertemuan kita pada kali ini. Kita lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya. Ya, jangan lupa tetap menjaga diri, tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, dan tidak lupa berdoa. Kalian harus tetap semangat untuk belajar. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.